Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini coba kita simulasi ya, setelah kemarin di materi sebelumnya kita membahas teori dan contoh-contoh jurnal akuntansi murabahah, jual beli. Saya coba review kembali praktik murabahah atau jual beli itu bisa semirip mungkin ya, semirip mungkin dengan praktek jual beli yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dalam muamalah itu apapun boleh kecuali ada dalil yang diharamkan atau yang dilarang. Berbeda dengan ibadah, apapun tidak boleh kecuali memang ada dalil yang memang mengharamkannya. Maaf, ketika ibadah itu apapun haram atau tidak boleh kecuali ada dalil yang menganjurkannya. Kemarin saya kasih contoh sholat zuhur, ketika kita dapat rezeki pengennya sholat zuhur jadi 10 rakaat aja lah kan dapat rezeki. Nah itu tidak boleh karena memang acuannya sholat zuhur itu adalah 4 rakaat. Nah kalau kita bicara jual beli itu kaitannya hubungan antar manusia atau muamalah. Nah ketika bicara muamalah pada dasarnya semua boleh saja kecuali memang ada dalil yang mengharamkannya. Apa sih yang diharamkan dalam transaksi yang diharamkan itu? Intinya dalam muamalah tuh tidak boleh mengandung maisir, goror, ketidakjelasan, transaksi yang memang tidak jelas. Beli apa? Pokoknya beli sesuatu dalam box ini tuh kan nggak jelas. Boxnya isinya apa nggak tahu. Transaksi memang tidak diperbolehkan. Lalu juga transaksi yang sifatnya ribawi, lalu transaksi yang sifatnya batil, kita paksa nih beli, kalau enggak saya pukul kamu gitu. Itu transaksi-transaksi yang sifatnya tidak diperbolehkan di dalam transaksi kehidupan kita yang diatur dalam agama Islam itu sendiri. Nah, kali ini ketika kita bicara akuntansi syariah, banyak sekali akad yang mesti harus dipahami. Teman-teman mulai dengan pengenalan beberapa akad, hanya sekedar mengenal, tapi ketika mendalami, hari ini kita coba membahas akad jual beli ya, atau murabahah ya. Suatu transaksi yang memang secara prakteknya itu paling banyak digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah karena memang sifatnya memberikan keuntungan yang terprediksi. Misalnya saya namanya jual beli ya, saya modalnya 1 juta, saya ambil untung 500.000, maka terprediksi tuh keuntungan saya adalah 500.000. Nanti ada lagi akad bagi hasil yang sifatnya nggak terprediksi, namanya juga hasil. Ketika memang bicara hasil ya walau alam nggak mau untung, rugi, atau impas dan lain sebagainya. Nah ini kalau akad jual beli ya hampir tidak ada ya orang yang jual beli kecuali memang niatnya sosial ya. Hampir tidak ada orang yang jual beli itu nggak ngambil untung, pasti kan sifatnya ngambil untung. Ada yang mungkin ambil untungnya sedikit sampai ambil untungnya besar. Tapi basicnya orang berbisnis, orang berusaha, apalagi akad berjual beli itu selalu ngambil untung. Nah keuntungan itu di istilah kita menyebutnya dengan margin, margin jual beli. Sehingga di dalam margin jual beli ini teman-teman akan coba mempelajari bagaimana sih praktiknya di akuntansi. Kemarin secara konsep sudah dijelaskan di teori murabahah itu apa, konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba simulasi ya, kita berikan contoh bagaimana sih praktiknya akuntansi murabahah ketika diimplementasikan dalam jurnal akuntansi sampai laporan keuangan di akuntansi syariah. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh ya materi ya yang sudah kita download. Teman-teman terlihat Excel-nya? Terlihat Pak, terlihat. Oke. Terlihat Pak. Baik. Nah, kita lihat di paling kiri dulu ya, di jurnalnya. Nah, ini simulasi. Nah, kita coba dalam hal ini kasus untuk pembelian alat-alat kedokteran.
Di sini jurnal yang dilakukan adalah dari sisi si penjual. Dalamnya lembaga keuangan syariah yang memang niatnya menjual. Praktek-praktek ini bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang pengadaan sampai ke barang itu biasanya koperasi syariah itu bisa sampai ngadain barang-barang seperti ini. Tapi kalau sifatnya bank itu biasanya dia menggunakan mewakilkan penjualan barang tersebut kepada mitra-mitranya, sehingga tetap dia nggak sampai menerima barang secara real dan disimpan di kantor bank itu. Tapi kalau koperasi memungkinkan sekali. Nah, ini secara implementasi seperti ini. Ini kita ambil contoh ketika alat-alat kedokteran dibeli dengan harga 1 miliar. Nah, ketika membeli 1 miliar, dia mendapat diskon sebesar 7,5% atau 75 juta rupiah. Namun di dalam prakteknya ada biaya-biaya tambahan yang melekat langsung kepada produk tersebut. Nah, biaya-biaya yang melekat langsung itu bisa dijadikan harga pokok dari barang tersebut, karena memang itu melekat langsung. Misalnya teman-teman beli motor, itu kan biasanya ada biaya asuransi yang melekat langsung, lalu ada biaya administrasi lah, biaya pembuatan STN, biaya-biaya administrasi lainnya memang bisa dilekatkan kepada harga produk tersebut. Nah, ini kita ambil contoh biaya asuransi dan biaya lain-lain. Kita masukkan bahwa harga pokok penjualannya adalah 1 miliar. Kok bisa pas, Pak? Ya, ini biar gampang saja ngitungnya. Apakah harus pas, Pak? Ya, enggak. Ini kita ambil contoh supaya enak saja, 1 miliar. Nah, kalau bicara harga jual, berapa sih harga jual? Tadi kita tahu ya harga pokoknya dari produk tersebut adalah 1 miliar. Nah, kita mau jual nih dengan HPP 1 miliar tadi, ternyata si pembeli itu mau ngasih muka sebesar 100 juta. Jadi ada uang muka dulu yang diberikan oleh si pembeli sebesar 100 juta. Jadi harga bersihnya, harga bersih yang dimaksud ini adalah si lembaga keuangan syariah ini nanti secara pokok dia memberikan pinjaman atau pembiayaan itu sebesar pokoknya itu 900 juta. Kenapa? Karena kan 100 jutanya si orangnya bayar cash gitu, si pembelinya. Jadi dari 1 miliar si pembeli tersebut, si Bapak A itu udah ngasih 100 juta. Jadi pembiayaan dilakukan oleh Bapak A ke lembaga keuangan syariah itu hanya 900 juta. Kenapa? Karena dia sudah ngasih uang muka, udah cash di awal 100 juta. Berarti pembiayaannya tinggal sisanya. Nah, jika lembaga keuangan syariah tersebut mau mengambil keuntungan 20%, maka bisa diambil dari besaran pembiayaan dia, yaitu 900 juta dikali 20%, sebesar 180 juta. Sehingga harga jual dia, harga jual ya sekali lagi, itu sebenarnya 1 miliar 180 juta, yaitu HPP ditambah margin. Pak, kok nggak 900 ditambah 180? Ini harga jual, misal begini. Saya jual handphone 1 juta, seorang udah bayar DP 500 ribu. Jadi si pembeli ngutang 500 ribu doang. Tapi harga jual HP saya tetap 1 juta gitu. Jadi secara full harga jual. Jadi bukan berarti sisa pembiayaan dia gitu, tetapi memang harga jual itu memang harga pokok. Harga pokok dia ditambah oleh margin yang memang sudah disepakati. Hanya saja dasar pengambilan margin itu lazimnya di lembaga keuangan itu berapa persen yang diinginkan, lalu dikali pembiayaan yang memang dilakukan. Misalnya di sini kasusnya adalah 900 juta. Nah, dari sini kita sudah tahu HPP, lalu sudah tahu harga jual sebesar 1 miliar 180 juta. Nah, selanjutnya adalah jumlah kewajiban dia yang harus dibayar selama 1 tahun hingga Juli 2022.
ini contohnya saja Juli 2021 tahun pembiayaan ini. Nah, sehingga harga jual dikurang uang muka, maka sisa kewajiban si Bapak A tadi adalah 1.080.000.000, yaitu harga jual dikurangi uang muka dia. Kenapa yang 100 juta tidak dimasukkan sebagai sisa kewajiban ya? Karena memang dia sudah menunaikannya dengan membayar di muka 100 juta. Sehingga ya dikurangi saja, sehingga sisa kewajiban dari Bapak A ketika dilakukan akad itu 1.080.000.000. Seperti itu. Nah, masuk nih kita ke transaksi. Tadi di poin 1, 2, 3 ini bukan jurnal ya, ini penjelasan saja. Penjelasan saja, tapi belum terjadi transaksi. Di sini dijelaskan HPP-nya 1 miliar, lalu harga jualnya dengan ditambah margin ini menjadi 1.180.000.000. Sisa kewajiban, nah ini keterangan juga, si Bapak A adalah 1.080.000.000. Ini keterangan. Sekarang kita masuk transaksi. Bicara transaksi, di sini kita sudah masuk ke proses penjurnalan. Nah, si rumah sakit yang membeli, rumah sakit Berkah Sehat ya, nah ini kan tadi keterangan ya, sekarang sudah masuk transaksi. Yang pertama, si rumah sakit yang beli tadi ke lembaga keuangan syariah pasti akan memberikan uang muka kan, tadi di penjelasannya di awal dia akan ngasih uang muka tanda jadi. Maka yang di jurnal adalah kas di debit dan kreditnya adalah utang uang muka murabahah. Jadi bisa juga kewajiban uang muka atau kewajiban DP, utang DP. Nah, itu masuknya nanti di kelompok kewajiban. Ini bukan negatif ya, maksudnya apa ya? Maksudnya ini kredit gitu, untuk membedakan debat sama kredit, karena ini saya buatnya dalam satu kolom. Jadi dalam kurung ini bukan berarti negatif, tapi maksudnya adalah kredit ini gaya penulisan aja. Nah, ketika memang dia sudah nerima 100 juta sebagai uang muka, maka itu masuk ke dalam kewajiban uang muka yang posisinya di kewajiban. Kenapa sih kewajiban? Kenapa enggak kalau dia udah bayar 100 juta masuk ke sebagai persediaan murabahah aja? Karena barangnya belum ada, barangnya belum diberikan, barangnya belum dibeli. Ini kan baru tanda jadi saja gitu. Sehingga ketika lembaga keuangan syariah menerima 100 juta itu, dia punya kewajiban memenuhi kewajibannya dalam pengadaan barang yang diinginkan rumah sakit Berkah Sehat ini. Jadi kenapa sih uang muka itu dari sisi penjual itu masuk ke dalam kewajiban? Karena dia punya beban tanggung jawab di sana. Secara logika kewajiban itu, uang muka itu menjadi kewajiban dia gitu, bukan milik dia. Karena kalau milik dia, itu akan diakui sebagai pendapatan. Tapi ini ketika dia nerima itu tuh bukan miliknya, ada kewajiban dia dulu dalam pengadaan barang yang harus ditunaikan, sehingga uang muka di sini masuk ke dalam kelompok kewajiban, di mana kewajiban kalau bertambah di kredit ya. Nah, ini kas juga kelompok aset bertambah di debit. Selanjutnya si lembaga keuangan mulai nih ngadain pengadaan nih. Ada pembayaran biaya lain-lain, ongkos angkut, ongkos kirim dan sebagainya. Itu sebesar 50 juta. Karena ini udah masuk proses pengadaan barang, dan barang ini di hari yang sama ya, sebenarnya di hari yang sama, sehingga persediaan murabahah itu biaya-biaya yang melekat tersebut menempel kepada nilai dari HPP dari barang yang mau dibeli. HPP-nya bertambah sebesar 50 juta karena biaya angkut ini itu biaya yang melekat pada produk tersebut. Nah, ini lembaga keuangan syariah keluar nih duitnya sebesar 50 juta kas kredit, persediaan murabahahnya bertambah. Nah, sambil itu juga dia beli dong barangnya seharga 1.025.000.000. Apa ini 25 jutanya? Biaya asuransi ya, plus biaya asuransi. Jadi tadi disepakati, saya balik lagi di atas, bahwa ada biaya asuransi sama biaya lain-lain. Sebenarnya harga barangnya adalah sekian nih. Tapi ada potongan diskon 7,5% atau 75 juta. Sehingga persediaan yang dibeli ongkos 50 juta, lalu tambah lagi barangnya sendiri plus asuransi 1.025.000.000, maka clear bahwa harga barangnya adalah 1 miliar ditambah 25 ditambah 50 juta. Lalu terakhirnya
dikurangi oleh diskon. Seolah-olah nerima kas lagi 75 juta, persediaannya berkurang nilainya sebesar 75 juta. Nah, ini penjelasan dari jurnal-jurnalnya. Oke, gimana sih implementasi di laporan keuangan? Nah, kita lihat ya, ini saya sudah buat di dalam neraca itu kan ada aset, ada kewajiban. Nah, nanti ada laporan laba rugi. Nah, ini saldo awal saja yang sudah saya sepakati, 1 miliar, bank 100 juta, lalu ini ada modal perusahaan atau lembaga keuangan 850 juta ya. Nah, ini simpanan saja lah. Pihak ketiga. Sini. Nah, ini kita ambil contoh tadi ada uang muka ya. Di transaksi 1 ada uang muka. Kita kembali lagi, kas sebesar 100 juta, hutang sebesar 100 juta di kredit. Masuknya kemana sih? Oh, kas bertambah di debit 100 juta, dan hutang uang muka murabaha sebesar 100 juta di kredit. Sehingga saldonya sejak ada transaksi tadi, maka kas bertambah menjadi 1 miliar 100 juta, lalu hutang uang muka yang tadinya kosong menjadi ada 100 juta. Sehingga total aset sama kewajiban modal balance ya 1,2 miliar. Lalu di transaksi kedua, itu ada pembayaran ongkos angkut 50 juta rupiah. Nah, kita lihat nih, di transaksi nomor 2, oh ini mohon maaf, ini saya pembelian alat murabaha dulu baru ongkos angkut, jadi di agak kebalik, tapi harusnya memang pembelian dulu baru bayar ongkos angkut. Nah, ini kita masuk ke C dulu ya. Persediaan 1 miliar 25 juta dapat diskon 75 juta. Kita lihat persediaannya bertambah, kasnya berkurang 1 miliar 25 juta. Kita lihat di pembelian alat murabaha. Nah, di sini ada dapat seolah-olah kas. Di sini seolah-olah ada, sebentar saya freeze dulu. Nah, di sini seolah-olah ada penambahan kas tadi ya 75 juta karena dapat diskon, uangnya keluar 1 miliar 25 juta karena beli barang, sehingga dari saldo sebelumnya, saldo uangnya tinggal 150 juta. Lalu aset murabahanya bertambah 1 miliar 25 juta, namun karena ada diskon, nah ini berkurang sebesar 75 juta, sehingga nilai aset murabahanya sebesar 950 juta. Nah, tiba-tiba ada pembayaran ongkos angkut kan, kasnya keluar 50 juta, lalu aset murabahannya bertambah 50 juta, sehingga total saldo adalah kas 100 juta, bank 100 juta, dan aset murabahannya adalah 1 miliar. Tadi kita ketahui bahwa HPP-nya 1 miliar ya. Sampai di sini saya pikir clear ya, di mana kita sudah mencapai pembelian barang murabaha sebesar dengan nilai aset 1 miliar. Saya ulangi lagi sedikit, ini uang muka 100 juta, ada kewajiban uang muka, lalu barangnya dibeli, pembelian alat murabaha oleh lembaga keuangan syariah senilai 1 miliar 25 juta tadi, tapi dapat diskon 75 juta, seolah-olah dapat kas lagi, jadi keluar 125 dikurang 75, sehingga sisa saldo duitnya 150. Lalu aset murabaha bertambah 1 miliar 25 juta, tapi dapat diskon 75 juta sehingga nilainya berkurang 950 juta. Lalu ada ongkos yang melekat pada nilai persediaan aset 50 juta di debit, dia dikeluarkan cashnya sehingga nilai aset murabahanya adalah 1 miliar. Nah, pada sampai saat ini, pada posisi ini lembaga keuangan syariah tidak
sekali lagi belum memberikan barang tersebut kepada si rumah sakit, baru beli. Nah, selanjutnya kita bahas ketika memang sudah serah terima, artinya sudah terjadi akad murabahah di sini. Ini baru pengadaan saja. Yang baru kita bahas itu baru sampai pengadaan. Nah, di tanggal 18 Juni ditandatanganilah piutang murabahah atau akad murabahah dengan harga jual tadi adalah 1.180.000.000. Dari mana 1.180.000.000 ini? Yang atas. Harga jualnya 1.180.000.000. Nah, dari 1.180.000.000 kita catat margin murabahah ditangguhkan sebesar 180 juta, sedangkan persediaan aset berkurang 1 miliar. Kenapa berkurang? Karena barang di sini sudah diserahkan ke rumah sakit, karena sudah terjadi akad, sudah terjadi perpindahan kepemilikan di sana. Nah, piutangnya ya 1.180.000.000, tapi keuntungannya 180 juta. Kenapa? Kemarin saya jelaskan ya, kenapa murabahah ditangguhkan? Karena memang marginnya itu sudah bisa kita tentukan atau kita prediksi sebesar 180 juta, tetapi uang yang kita terima belum, sehingga ditangguhkan. Nanti kalau ada pembayaran baru kita akui sebagai margin, pendapatan margin murabahah. Nah, ketika terjadi akad, nah tadi kan uang muka masih di kewajiban ya. Ketika barangnya sudah selesai, maka kewajibannya sudah selesai, barangnya sudah diberikan, maka kewajiban selesai, sehingga uang muka tadi yang posisi di kewajiban harus kita hapuskan. Karena tadi di kredit, maka kita debit hutang uang muka. Nah, itu mengurangi piutang murabahah. Sehingga nanti piutangnya harusnya angkanya sama nih sama jumlah kewajibannya yang harus dibayar 1.080.000.000. Nah, kita lihat ya gimana implementasinya di laporan keuangan pada poin D ini. Nah, disimak betul bahwa piutangnya 101.180.000.000, margin murabahah ditangguhkannya di kredit 180 juta, persediaannya habis 1 miliar, harusnya nol nih nanti persediaannya. Hutang uang mukanya juga habis karena udah diberikan, piutangnya berkurang 100. Kita lihat benar nggak habis nih piutang, uang muka sama persediaannya karena memang sudah diberikan barangnya. Nah, kita ambil contoh di sini. Saya freeze dulu supaya enak melihatnya. Nah, kita lihat tadi. Nah, di sini terjadi akad murabahah, yaitu tadi adalah piutangnya bertambah 1.180.000.000. Kreditnya adalah margin ditangguhkan, aset murabahahnya 1 miliar. Nah, dari sebelumnya 1 miliar dikurangi 1 miliar, maka aset murabahahnya habis. Kenapa habis? Barangnya udah dikasih ke si rumah sakit. Nah, sedangkan ini margin murabahah ditangguhkan 180 juta. Kenapa di sini saldonya minus, negatif? Karena memang di aset itu saldonya itu saldo debit. Jadi margin ditangguhkan itu, margin murabahah ditangguhkan itu semacam kontra akun yang melekat kepada piutang murabahah, tapi sifatnya memang mengurangi atau membalanskan kepada fungsi pokoknya. Seperti piutang murabahah di sini 1.080.000.000, tapi kan sebenarnya pokoknya cuma 900 juta karena 100 jutanya tadi adalah uang muka ya, 1 miliar 100 juta uang muka, tapi pokok pembiayaannya itu cuma 900 juta. Sehingga harus ada pembalance nih, yaitu margin ditangguhkan yang memang sifatnya kenapa harus ditulis, karena memang udah bisa diakui, tapi karena belum diterima, maka marginnya kita masukkan dalam akun ditangguhkan karena memang belum diterima. Nah, 1.180.000.000 tadi dengan margin ditangguhkan 180, ini 1 miliar, maka balance. Lalu uang muka mengurangi piutang murabahah, piutangnya tadinya 1.180.000.000 menjadi 1.080.000.000. Nah, ini hutang uang muka murabahah habis. Nah, di sini sudah habis karena memang barangnya sudah diserahkan. Nah, ketika memang sudah akad, kita lihat lagi, maka saatnya cicilan. Jadi sudah akad ditandatangani ya. Nah, sekarang cicilan.
Nah, pembayaran setiap bulan berapa sih? 1 miliar 80 juta dibagi 12 bulan. Tadi saya sudah sebutkan di awal, setahun 12 bulan. Maka 1 miliar 180 juta itu dibagi 12, angsurannya adalah 90 juta. Begitu juga dengan margin ditangguhkannya. Kita coba bagi itu menjadi 180 juta dibagi 12 bulan, hasilnya 15 juta. Nah, kas ketika dia rumah sakit ngangsur, yang pertama adalah pasti bank atau lembaga keuangan nerima duit dong, 90 juta, dan piutangnya berkurang 90 juta. Tapi di angsuran itu ada pendapatan yang harus diakui. Ada pendapatan yang harus diakui. Berapa sih? Tadi saya bilang 180 bagi 12, yaitu 15 juta. 15 juta. Sehingga margin ditangguhkannya itu negatifnya harus berkurang dong. Itu kita debat 15 juta. Nah, ini pendapatan, biasanya pendapatan di kredit ya. Baru kita akui sebagai pendapatan 15 juta. Pak, kok 15 juta doang ya? Karena baru angsuran pertama. Jadi 15 juta ini yang diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Nah, implementasi di neraca bagaimana? Atau di laporan keuangan? Yuk kita lihat lagi. Saya freeze dulu. Nah, ini angsuran pertama ya. Dibayar 90 juta, dapat duit lembaga keuangan syariah. Piutangnya berkurang dari 1 miliar 80 juta dikurang 90 juta. Margin murabahannya berkurang karena kita debat di sini sehingga negatifnya berkurang. Ini makin lama negatifnya menjadi 0 kalau dia udah lunas. Nah, 15 juta sisanya kreditnya di mana? Kreditnya adalah di pendapatan margin murabah di laporan laba ruginya, yaitu sebesar 15 juta. Pendapatan 15 juta, beban masih 0. Nah, sehingga laba ruginya 15 juta. 15 juta ini masuk ke dalam neraca. Di sini laba rugi 15 juta. Sehingga balance nih 1 miliar 115, 1 miliar 115. Sehingga ada penambahan laba rugi sebesar 15 juta. Nah, seperti itu di contoh di angsuran pertama. Nah, di angsuran kedua saya ambil contoh di sini adalah si orang tersebut di angsuran kedua itu belum bayar, tapi udah jatuh tempo. Udah jatuh tempo sehingga jurnalnya adalah 90 bertambah piutang jatuh temponya 90 juta, piutang murabahnya berkurang 90 juta. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu piutang murabah jatuh tempo itu untuk membedakan atau memisahkan mana piutang yang udah lewat jatuh tempo, mana yang belum. Sehingga kita buatlah piutang jatuh tempo, murabah jatuh tempo. Nah, sehingga piutang biasanya berkurang. Nah, di angsuran ketiga, bayar tuh langsung 2 bulan. Ini saya ambil contoh seperti ini. Di angsuran ketiga, dia langsung bayar 2 bulan, karena yang bulan kedua belum bayar. Terima 180, piutang jatuh temponya habis karena udah dibayar. Piutang yang sekarang kan cuma 90 juta. Piutang biasanya 90 juta, karena emang angsuran ketiga. Yang jatuh tempo itu yang angsuran kedua. Nah, margin ditangguhkannya jadi 2 bulan, 30 juta. Nah, kita coba contoh lihat implementasi di laporan keuangan kedua transaksi ini. Nah, kita coba lihat freeze. Nah, ini angsuran kedua ya cuman biasa piutang murabahannya berkurang, tapi piutang jatuh temponya bertambah. Nah, ketika di angsuran ketiga sekalian yang kedua dibayar, terima duit 180 juta yaitu 90 tambah 90. Margin piutang murabahannya berkurang 90 juta, ini angsuran ketiga ya. Nah, ini piutang jatuh temponya kalau udah dibayar jadi 0 lagi. Ini yang angsuran kedua yang jatuh tempo. Margin murabah ditangguhkan, nah lihat negatifnya berkurang tuh. Makin lama makin 0 harusnya. Nah, ini bayar 30 juta karena 2 bulan. Nah, harusnya 30 jutanya lagi di pendapatan margin murabah 30 juta. Sehingga masuk ke laba rugi, sehingga total yang udah pendapatan 45 juta. Nah, ini saya ambil contoh saja ya. Selanjutnya adalah ceritanya di angsuran keempat dia lunasin semuanya nih. Ini biar cepat selesai, kalau 12 kali jurnal terlalu lama. Nah, ini di pelunasan
Nah, kita lihat, tapi ngasih potongan 5 bulan marginnya aja, tapi pokoknya enggak. Jadi dapat potongan 5 bulan margin. Ceritanya karena ngelunasin di awal. Nah, ini pokok 1.080.000.000. Ini belum jurnal ya, ini penjelasan aja. Sehingga karena udah bayar 3 bulan, sisa pokoknya 810 juta. Lalu margin 4 bulan ke depan, karena kan sisanya 9 ya, baru 3 dibayar, berarti sisanya 9. Maka margin yang akan dibayarkan itu cuma 4 bulan, 180 juta. Ini ambil contoh, maka 4 bulan, ini margin total kan 180, per bulan 15, kalau dibayarkan 4 bulan ya 60 juta, 15 kali 4. Nah, ini total yang harus dibayarkan sebelum potongan. Ini kan 810 ya sebelum potongan ya. Nah, sisa piutangnya 735, tapi nanti ini ada potongan piutang murabahannya 5 itu yang angsuran marginnya 15 juta dikali 5 sebesar 75 juta. Nah, seperti ini. Jadi sebelum potongan itu kan ada sebesar 810 ya. Karena kan pokok pembayaran piutangnya itu sebesar 90 juta sebulan, baru dibayar 270 juta. Maka bukan sisa pokok di sini, sisa angsuran ya. Sisa angsuran. Ini sisa angsurannya sebesar 810 juta. 810 juta dari mana, Mbak Mas? Dari sisa 9 angsuran, karena kan udah bayar 3, 9 angsuran dikali 90 juta. Nah, jadi adalah 810 juta lagi sisa angsuran dia. Karena kan dari 1.080 juta tadi ya sisa kewajiban ya. Nah, dia baru bayar 3 bulan, maka sisanya 810 juta. Nah, kalau margin dari 180, maka nanti yang dibayarkan tuh cuma 60 juta. Sisanya 75 akan menjadi potongan. 75 dari mana? 15 juta dikali 5 bulan. Sekali lagi ya, margin itu kan sisanya 9 bulan. Dikasih potongan margin 5 bulan, berarti yang dibayar cuma 4 bulan, yaitu 60 juta. Nah, nanti total yang harus dibayar angsurannya sebenarnya 810, tapi nanti dia dapat potongan nih 75 juta. Nah, sehingga nanti sisa piutang seharusnya 735 juta aja totalnya. Nah, jurnalnya gimana sih? Nah, seolah-olah dia nanti menerima kas 810, tapi nanti kalau ada potongan seolah-olah mengeluarkan kas lagi 75 juta. Nah, kas 810, piutang murabah habis 810 juta. Nah, margin murabah hanya 135 juta. Kok 135 juta? Iya, supaya nanti margin murabah ditangguhkannya sisa 135 betul-betul nol. Potongannya gimana Pak? Ini di jurnal setelahnya. Nah, margin murabah ditangguhkan 135 juta, pendapatan 135 juta. Nah, di sini nih potongan yang bermain. Nah, ini semacam beban atas potongan yang diberikan nanti mengurangi pendapatan. Jadi beban itu kan atau biaya mengurangi pendapatan. Seolah-olah ada kas keluar 75 juta. Saya ulangi lagi ya, ini agak butuh konsentrasi. Kas 810 juta, anggaplah dia bayar full dulu deh, potongan itu belakangan. Kita nggak usah mikirin potongan dulu. Nah, berarti kan memang sisa piutangnya itu 810 juta, tadi yang 90 juta kali 9 bulan. Ya sudah, kas nerima 810 juta, piutangnya berkurang habis 810 juta. Tadi margin murabah sisanya juga 135 juta. Udah, anggaplah dia bayar full semuanya. 135 juta sehingga dapat 135 juta pendapatan. Nah, disinilah ketika ada potongan 5 bulan margin atau sebesar 15 juta kali 5 bulan, 75 juta, maka seolah-olah si lembaga keuangan ngasih duit balik nih, cashback sebesar 75 juta di kredit. Nah, ini nanti 75 jutanya adalah beban
potongan atau biaya potongan. Nah, implementasinya gimana sih jurnal ini? Ya kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Kita freeze. Nah, kita lihat ya sebelum angsuran. Tadi ya piutangnya saya bilang sisa 810 karena memang 9 kali angsuran. Seolah-olah dia bayar dulu nih. Dia bayar 810, habis piutangnya. Kas terima 810 juta. Margin ditangguhkan 135 juta, habis margin ditangguhkannya. Karena kita debit ngurangi negatifnya. Nah, 135 jutanya di mana? Menjadi pendapatan margin murah baha. Jadi total pendapatannya 180 juta seperti yang di awal ya, total 180. Nah, tiba-tiba ada diskon. Diskon ini seolah-olah memberikan cashback 75 juta sehingga kasnya berkurang juga 75 juta. Dan ini menjadi beban potongan murah baha atau biaya potongan murah baha sebesar 75 juta. Sehingga pendapatan tadi yang harusnya 180 dikurangi biaya 75 sehingga hanya pendapatannya dari margin murah baha sebesar 105 juta karena 180-nya harus dikurangi 75 juta. Nah, di sini kita dapati 135 nerima, ada potongan laba rugi lagi 75 juta sehingga laba ruginya cuma 105 juta. Ini narik dari sini, nempel di neraca ini 105 juta. Nah, ini teman-teman kita sudah menyelesaikan sehingga piutangnya selesai, marginnya selesai, keuntungannya sebesar 105 juta. Nah, implementasi di laporan keuangan gimana ya? Tinggal kita pindahin aja. Nah, nanti teman-teman ketika memang masuk neraca, kasnya berapa? Tadi pas 1 miliar 105 juta. Banknya berapa? 100 juta. Kita masukin di sini. Maka 1 miliar 205 juta. Jadi ada simpanan pihak ketiga 250 juta, modal 850. Nah, ini yang tadi laba ruginya adalah 105 juta sehingga 1 miliar 205 juta. Tadi laporan laba ruginya gimana? Ya memang kan tadi saya ulangi lagi. Laba ruginya memang targetnya adalah 180 juta nih, yang keuntungan 180 juta. Sudah terpenuhi menjadi 180 juta, tapi karena ngasih diskon ya ada biaya potongan murah baha lah 75 juta sehingga laba ruginya cuma 105 juta. Ini masuk ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Demikian teman-teman untuk apa namanya penjelasan mengenai praktek ya akuntansi syariah untuk murah baha. Mudah-mudahan bermanfaat.